Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan NIM 0311122002. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil perhitungan dari rasio keuangan PT Indonesia Tobacco Tbk. Yang mana di sini saya menggunakan 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Baik, langsung aja kita ke perhitungan yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Jadi di dalam rasio likuiditas ini ada yang namanya rasio lancar atau current ratio, ada juga rasio cepat atau quick ratio, selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio, terus ada rasio perputaran kas, selanjutnya ada inventory to net working capital. Jadi yang pertama kita akan hitung dulu current ratio dari tahun di sini saya menggunakan tahun 2022 dan tahun 2023 ya, yang terbaru. Jadi untuk rumusnya ini yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan total utang lancar. Nah, jadi si rasio lancar ini tuh biasanya dipakai untuk mencari tahu seberapa banyak aktiva lancar yang mampu menutupi utang lancar dari sebuah perusahaan. Nah, adapun untuk tahun 2022 current ratio dari PT Indonesia Tobacco Tbk ini aktiva lancarnya senilai 152.654.650.832 rupiah dibagi dengan total utang lancarnya yaitu 144.218.917.325 rupiah. Nah, maka ditemukan bahwa si current ratio pada tahun 2022 ini senilai 1,06 kali atau dibulatkan jadi 1 kali. Selanjutnya untuk tahun 2023 juga kita memasukkan data yang sama dari bagian sini, dari bagian 2023, yaitu untuk 2023 ini diketahui 1,02 kali, dibulatkan jadi 1 kali. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di rasio cepat atau quick ratio. Di sini rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan total utang lancar. Nah, di sini sudah ada datanya dari PT Indonesia Tobacco Tbk. Yang mana di sini ada aktiva lancar, liabilitas jangka pendek, dan juga persediaan. Jadi karena di sini di laporan keuangannya tidak tercantumkan namanya itu bukan utang lancar, jadi kita memakai yang liabilitas jangka pendek. Sebenarnya sama aja. Di sini kita ada juga data dari 2022 dan 2023. Baik, kita langsung aja ke perhitungan quick ratio di tahun 2022. Di sini untuk total aktiva lancarnya 152.650.832 rupiah dikurangi dengan persediaannya itu 144.613.274.032 rupiah dibagi dengan 144.218.917.325 rupiah. Maka quick ratio untuk tahun 2022 yaitu 0,056 kali atau dibulatkan menjadi 0,1 kali. Di sini kalau kita jadiin persenan itu bisa jadi 5, sekian, 5,6. Selanjutnya untuk tahun 2023 quick rasionya, maka kita masukin data yang di sini, yang ada di atas yang tabel ini, kita masukin datanya dari mulai aktiva lancarnya dikurangi dengan utang jangka pendeknya, terus dibagi dengan kita masukkan aktiva lancarnya yaitu 141.368 rupiah 502 sekian, terus dikurangi dengan persediaan yaitu 130.809.000 sekian, terus kita bagi dengan
kita bagi dengan total utang lancar, yaitu 138 miliar 900 juta 903 juta sekian. Maka untuk hasilnya untuk tahun 2023 yaitu didapatkan 0,076 kali atau dibulatkan jadi 0,1 kali. Kalau dipersenkan ini jadi 7,6. Jadi cuma terjadi kenaikan beberapa ya. Nah, selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Di sini rumusnya tuh kas dan bank dibagi dengan utang lancar. Di sini saya memakai kas dan bank ya. Karena bisa juga memakai kas dan setara kas atau yang lainnya yang berbau kas. Selanjutnya kita akan menghitung cash ratio pada tahun 2022. Dan tabel di atas adalah data dari perusahaan PT Indonesia Tobacco Tbk, yang mana di sini kas rasio atau kas dan bank pada tahun 2022 yaitu senilai 1 miliar 582 juta sekian dibagi dengan total utang lancarnya yaitu 144 miliar 218 juta sekian. Maka hasilnya untuk cash ratio pada tahun 2022 yaitu senilai 0,011 atau setara dengan 1,1%. Nah, untuk tahun 2023 kita sama memasukkan data-data yang ada di tabel, yaitu untuk kas dan banknya senilai 2 miliar 278 juta sekian dibagi dengan 138 miliar 903 juta sekian. Maka hasilnya untuk cash ratio pada tahun 2023 yaitu senilai 0,016 atau setara dengan 1,6%. Selanjutnya untuk rasio perputaran kas, rumusnya yaitu ada kendala sedikit. Rumusnya yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Jadi di sini modal kerja bersihnya itu aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan utang lancar. Nah, dari data perusahaan PT Indonesia Tobacco, maka kita akan menghitung perputaran kas pada tahun 2022. Untuk rasio perputaran kas diketahui bahwa penjualan bersih PT Indonesia Tobacco Tbk ini senilai 279 miliar 179 juta sekian dibagi dengan total dari aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan utang lancar yaitu senilai 8 miliar 465 juta sekian. Maka hasil yang didapatkan yaitu senilai 32,97 kali atau kita bulatkan menjadi 33 kali. Nah, untuk rasio pada tahun 2023 juga sama, kita masukkan penjualan bersih pada tahun 2023 yaitu senilai 303 miliar 928 juta sekian dibagi dengan 2 miliar 464 juta sekian. Maka hasil untuk rasio perputaran kas pada tahun 2023 yaitu 123,31 kali yang kita bulatkan menjadi 123 kali. Selanjutnya untuk rasio yang terakhir di rasio likuiditas yaitu inventory to net working capital, yang rumusnya adalah inventory to net working capital sama dengan persediaan dibagi dengan aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan utang lancar. Nah, di sini kita masukkan aja persediaan pada tahun 2022 berapa, yaitu senilai 144 miliar 613 juta sekian dibagi dengan total hasil pengurang dari aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan utang lancar. Maka kita akan menemukan 17,08 kali. Selanjutnya untuk 2023 juga sama. Untuk persediaan pada tahun 2023 yaitu senilai 130 miliar 809 juta sekian dibagi dengan total aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan total utang lancar yang hasilnya yaitu 53,07 kali atau bisa kita bulatkan ya jadi 53 kali atau jadi 17 kali. Nah, untuk analisis yang saya bakal bahas yaitu di sini sudah ada hasil pengukuran atau rekapitulasi dari perhitungan di atas.
Yang mana dari hasil pengukuran rasio ini, rasio lancar pada tahun 2022 adalah sebesar 1 kali atau setara dengan 1,06 berbanding 1. Artinya PT Indonesia Tobacco Tbk menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya. Dari hasil pengukuran rasio ini, rasio lancar pada tahun 2023 adalah sebesar 1 kali atau 1,02 berbanding 1. Kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya dalam jangka pendek. Dari tahun 2022 dan 2023 tidak ada kenaikan yang signifikan dari perhitungan rasio lancar PT Indonesia Tobacco Tbk. Namun semakin tinggi nilai rasio lancar, semakin baik perusahaan dapat mengelola kewajiban lancarnya. Jadi di sini saya menggunakan rata-rata industri, yaitu 1 kali. Selanjutnya ada rasio cepat. Nah, rasio cepat kan di sini pada tahun 2022 0,1 kali dan 2023 yaitu 0,1 kali juga. Nah, rasio cepat pada tahun 2022 adalah senilai 1 kali. Maka bisa dikatakan adalah sebesar 0,1 kali. Begitupun dengan tahun 2023 yaitu 0,1 kali juga. Jika rata-rata industri rasio cepat adalah senilai 1 kali, maka bisa dikatakan bahwa keadaan perusahaan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tidak cukup baik atau kurang dalam kondisi yang kurang baik dan dari perusahaan yang lainnya. Ini menyebabkan perusahaan harus menjual persediaannya untuk membayar pelunasan utang lancarnya. Jadi si persediaan ini belum mampu untuk memenuhi kewajiban kewajiban lancar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Di sini ada 1,1% di tahun 2022 dan 1,6% di tahun 2023. Hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2022 rasio kas sebanyak 1,1%, maka tahun 2023 naik menjadi 1,6%. Jika rata-rata industri rasio kas 1%, perusahaan berada dalam kondisi yang memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal karena rasio kas yang tinggi dicurigai karena manajemen belum melakukan pengelolaan kas secara baik. Artinya adanya kas yang idle atau menganggur. Dan tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Nah, untuk rasio yang keempat ada rasio perputaran kas. Nah, pada tahun 2022 adalah sebesar 33 kali dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 123 kali di tahun 2023. Jika rata-rata industri rasio perputaran kas adalah 20,0, ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Nah, untuk inventory to net working capital pada tahun 2022 adalah sebesar 17,08 kali dan mengalami peningkatan menjadi 53,07 kali di tahun 2023. Perusahaan mengalami peningkatan persediaan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jika rata-rata industri inventory to NWC sebesar 20 kali, maka di tahun 2022 perusahaan dalam kondisi yang kurang baik dari perusahaan lainnya karena kurang dari rata-rata industri. Di tahun 2023 perusahaan mengalami kondisi yang cukup baik karena melebihi rata-rata industrinya. Selanjutnya ada rasio yang kedua, yaitu rasio solvabilitas. Jadi ini adalah rasio utang, di mana utang akan diukur lebih luas lagi gitu. Di sini ada rasio debt to asset ratio, yaitu rumusnya debt ratio dibagi total utang. Debt ratio sama dengan total utang yang dibagi dengan total aktiva. Nah, di sini untuk tahun 2022 diketahui bahwa total utangnya itu senilai 188 miliar 886 juta sekian dibagikan dengan total aktivanya. Nah, total aktiva pada tahun 2022 yaitu 553 miliar 207 juta rupiah. Maka ditemukan untuk debt to aset rasio pada tahun 2022 adalah senilai 0,341 atau setara dengan 34%. Nah, untuk tahun 2023 juga sama. Kita masukkan
utang pada tahun 2000, total utang pada tahun 2023 dan dibagi dengan total aktiva pada tahun 2023. Maka diketahui bahwa untuk debt to asset rasionya senilai 0,290 atau setara dengan 29%. Selanjutnya kita akan menghitung debt to equity ratio yang rumusnya tuh sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Di sini ada data dari PT Indonesia Tobacco Tbk juga. Kita tinggal masukin untuk rumus untuk tahun 2022 debt to equity rasionya 188 miliar 886 juta sekian dibagi dengan total ekuitasnya 364 miliar 321 juta sekian. Maka hasil untuk debt to equity ratio 2022 adalah 52%. Nah, untuk tahun 2023 juga sama, kita masukkan total utang 2023 dibagi dengan total ekuitas tahun 2023 yang diketahui ditemukan hasilnya itu 41%. Nah, untuk rasio selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Di sini untuk rumusnya kita menggunakan total utang jangka panjang yang dibagi dengan total ekuitas. Di sini ada data dari PT Indonesia Tobacco Tbk yang untuk tahun 2022 adalah kita masukin aja total utang jangka panjangnya diketahui 44 miliar 660 juta rupiah sekian dibagi dengan total ekuitasnya 364 miliar 321 juta sekian. Maka diketahui untuk long term debt to equity ratio pada tahun 2022 adalah 12%. Nah, untuk 2023 diketahui bahwa si LTDTER ini adalah 6%. Selanjutnya adalah rasio times interest earned, yaitu ada dua rumus. Yang pertama kita menggunakan earn before tax ditambah biaya bunga. Nah, rumus yang satu lagi adalah earn before interest and tax, tapi kita akan menggunakan yang EBIT. Nah, di sini ada data dari perusahaannya yang diketahui untuk laba atau rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2022 dan 2023 dan beban keuangannya. Kita hitung untuk tahun 2022, time interest earned-nya diketahui EBIT. Kita kayaknya pakai yang earn before tax plus biaya bunga. Jadi diketahui bahwa untuk earn before tax-nya tuh senilai 32 miliar 279 juta sekian ditambahkan dengan biaya bunga tahun 2022 yaitu 15 miliar 311 juta rupiah. Maka kita akan menemukan bahwa time interest earned-nya yaitu 3,11 kali atau setara dengan 3 kali. Nah, untuk perhitungan tahun 2023 juga sama, kita masukkan earn before tax-nya ditambah dengan biaya bunga, terus dibagi dengan biaya bunganya. Kita menemukan untuk time interest earned-nya pada tahun 2023 yaitu 4,86 kali atau kita bulatkan menjadi 5 kali. Selanjutnya, ini adalah rumus terakhir yaitu fixed charge coverage FCC, yaitu sama dengan EBT atau earn before tax ditambah biaya bunga ditambah utang sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah utang sewa. Jadi utang sewa di sini adalah utang sewa jangka panjang. Nah, di sini ada data dari PT Indonesia Tobacco Tbk. Untuk tahun 2022 kita masukkan aja untuk earn before tax-nya pada tahun 2022 berapa, yaitu 32 miliar 279 sekian ditambah dengan biaya bunga yaitu 15 miliar 101 sekian, terus ditambah dengan utang sewanya yaitu 2 miliar 325 juta sekian, terus dibagi dengan biaya bunga yang sudah ditambah dengan utang sewa. Maka kita akan menemukan fixed charge coverage-nya itu 2,83 kali atau kita bulatkan menjadi 3 kali. Selanjutnya pada tahun 2023 juga perhitungannya sama, kayak earn before tax ditambah biaya bunga ditambah utang sewa terus dibagi dengan biaya bunga yang sudah ditambahkan dengan utang sewa.
Nah, maka kita akan menemukan fixed charge coverage pada tahun 2023 adalah senilai 3,07 kali atau 3 kali. Nah, ini adalah rekapitulasi dari hasil perhitungan di atas. Nah, debt to asset ratio tahun 2022 sebanyak 34%. Artinya, dari aktiva perusahaan didanai utang modal pinjaman sebesar 34%, dan ini juga berarti sebanyak 66% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2023 sebanyak 29% dari aktiva perusahaan didanai utang modal pinjaman, dan sebanyak 71% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 30%, kondisi perusahaan untuk tahun 2022 dinilai kurang baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Adapun pada tahun 2023 dinilai cukup baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang tidak melebihi rata-rata industri. Nah, untuk debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp52 pada tahun 2022 untuk setiap Rp100.000 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 52%. Demikian pula untuk tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 41%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 60%, perusahaan dianggap baik karena berada di bawah rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2023 dinilai baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2022. Nah, untuk long term to equity ratio tahun 2022 sebesar 12% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi 6%. Jika rata-rata industri sebesar 15%, maka pada tahun 2022 perusahaan berada dalam kondisi yang baik karena tidak melebihi rata-rata industri, begitupun dengan tahun 2023. Selanjutnya, time interest earned pada tahun 2022 adalah 3 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 3 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2023, time interest earned adalah 5 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 5 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2015 dan 2016, di sini kayaknya typo. Untuk tahun 2022 dan tahun 2026 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, yaitu 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya ada rata-rata industri untuk fixed charge coverage, yaitu 5 kali. Untuk tahun 2022 kan tadi 3 kali, dan ini dinilai kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Begitupun untuk tahun 2023 dengan rasio hanya 3 kali dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri dan tentunya menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, baik, selanjutnya rasio yang ketiga ada rasio aktivitas. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bahwa perputaran piutang dan hari rata-rata penagihan piutang tidak dapat terhitungkan karena penjualan kredit dari perusahaan ini tuh tidak diketahui atau tidak ada. Jadi saya tidak menggunakan perhitungan perputaran piutang dan hari rata-rata penagihan piutang. Jadi kita akan lanjut aja ke perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rumusnya sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, di sini ada data dari PT Indonesia Tobacco Tbk, yaitu penjualan pada tahun 2022 dan 2023 dan persediaan tahun 2022 dan 2023. Di sini kita masukin aja untuk perhitungan pada tahun 2022, kita masukin total penjualannya berapa, 279 miliar sekian dibagi dengan persediaan tahun 2022 yaitu 144 miliar sekian, yang hasilnya adalah 1,93 kali, atau kita bulatkan jadi 2 kali. Nah, untuk tahun 2023 juga sama, hingga akhirnya kita menemukan bahwa tahun 2023 yaitu inventory turnover-nya 2 kali, yaitu pembulatan dari 2,32 kali. Nah, untuk hari rata-rata penagihan piutangnya, kita akan menggunakan rumus 360 hari dibagi dengan perputaran persediaan yang atas ini. Hingga kita menemukan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 yaitu senilai 180 hari. Maaf ya, ini typo. Ini tuh 180 hari ya.
Nah, selanjutnya untuk rumus perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja. Nah, di sini ada datanya, penjualan dan aktiva lancar. Jadi karena modal kerja di sini tidak disebutkan, yang tidak disebutkan modal kerja bersih atau modal kerja apa, jadi saya menggunakan aktiva lancarnya. Dari beberapa sumber, saya menemukan bahwa modal kerja itu adalah nilai dari si aktiva lancar. Nah, untuk tahun 2022 kita ketahui bahwa si penjualan ini pada tahun 2022 yaitu 279 miliar sekian. Dibagi dengan aktiva lancar yaitu 152 miliar sekian. Hingga akhirnya kita menemukan 1,82 kali atau 1,8 kali. Nah, untuk tahun 2023 pun sama, kita masukin penjualan 2023 berapa, modal aktiva lancar 2023 berapa, hingga akhirnya kita menemukan perputaran modal kerja tahun 2023 adalah 2,15, yaitu kita bulatkan 2,2 kali. Selanjutnya rumus yang keenam yaitu ada fixed asset turnover atau perputaran aset tetap, yang rumusnya itu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Di sini kita masukin aja ke tahun 2000 ke rumusnya. Untuk penjualan tahun 2022 berapa, untuk total aktiva tetap 2022 berapa, hingga akhirnya kita menemukan 0,697 kali atau 0,70 kali. Nah, untuk tahun 2023 pun sama, kita masukin penjualannya berapa, terus total aktiva tetapnya berapa, hingga akhirnya kita menemukan fixed asset turnover tahun 2023 adalah 0,73 kali. Nah, rumus yang terakhir ada total asset turnover, yaitu sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Nah, di sini untuk tahun 2022 diketahui bahwa si total asset turnover-nya yaitu 0,50 kali, dan untuk total asset turnover 2023 yaitu 0,54 kali. Nah, di sini adalah rekapitulasi dari hasil pengukuran atau perhitungan di atas. Nah, untuk perputaran piutang ini dan days of receivable tidak dapat dihitungkan karena penjualan kredit tidak diketahui. Rasio inventory turnover terlihat tidak terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,3 kali, dan 2023 naik menjadi 2,32 kali, menunjukkan hampir 2 kali persediaan barang di dagangan diganti dalam 1 tahun. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 3 kali. Maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2022 dan 2023 karena di bawah rata-rata industri. Berarti inventory turnover kurang baik, perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Jadi kurang baik ya, karena masih di bawah rata-rata industri. Jadi untuk perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri misalnya adalah senilai, maaf ya, ini kayaknya saya salah nulis. Ini misalnya si rata-rata industrinya tuh 100 hari. Ini berarti di tahun 2022 dan 2023 terdapat percepatan senilai 80 hari. Kayaknya maksudnya keterlambatan. Terjadi keterlambatan 80 hari perubahan persediaan menjadi piutang. Selanjutnya terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2022 1,8 kali ke tahun 2023 2,2 kali. Hal ini menunjukkan ada kemampuan yang diperoleh manajemen. Namun jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 3 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Untuk rasio fixed asset turnover terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,70 kali, naik di tahun 2023 menjadi 0,73 kali. Kedua rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain.
Selanjutnya ada rasio total assets turnover. Juga terjadi peningkatan di mana semula tahun 2022 sebesar 0,50 kali, naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,54 kali. Sementara itu, rata-rata industri total asset turnover adalah 2 kali. Maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik. Artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Rumus yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Nah, yang pertama ada profit margin on sales. Nah, profit margin on sales ini ada 2 rumus. Yang pertama menghitung gross profit margin, yang kedua menghitung net profit margin. Nah, untuk gross profit margin rumusnya tuh penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Ini bisa aja laba kotor dikurangi penjualan ya. Nah, untuk gross profit margin tahun 2022 adalah senilai 0,257 atau kita bulatkan menjadi 26%. Untuk tahun 2023 adalah 25%. Nah, untuk menghitung net profit margin kita memerlukan earning after interest and tax dibagi dengan penjualan. Earning after interest and tax ini bisa berupa laba bersih ya. Untuk tahun 2022 diketahui net profit marginnya adalah 8,6% dan untuk net profit margin 2023 adalah senilai 8,9%. Rasio selanjutnya adalah return on assets atau ROA. Di sini kita menggunakan earning after interest and tax dibagi dengan total aktiva. Nah, earning after interest and tax ini bisa berupa laba bersih ya. Nah, diketahui ROA tahun 2022 adalah senilai 4% dan untuk tahun 2023 adalah 5%. Selanjutnya ada hasil pengembalian ekuitas, return on equity atau ROE. Rumus untuk mencari return on equity yaitu earning after interest and tax dibagi dengan total equity. Nah, diketahui untuk ROE tahun 2022 adalah 7% dan untuk ROE tahun 2023 adalah 7%. Jadi sama. Nah, untuk laba per lembar saham biasa ini sebenarnya sudah ada di bagian bawah dari laporan keuangan di neraca. Tapi karena ingin lebih memastikan, jadi saya mencari saham biasa yang beredar di perusahaan mereka hingga saya menemukannya di CALK. Untuk saham biasa yang beredarnya tuh 940.720.000 sekian. Terus untuk tahun 2022 dan 2023 sama ya. Nah, untuk earning after interest and tax-nya itu sama kayak yang di atas. Nah, setelah saya hitungkan ternyata sama total laba per lembar sahamnya dengan yang ada di laporan keuangan yaitu 25,46 dan 28,66. Nah, gross profit margin pada tahun 2022 sebesar 26% dan menurun 1% di tahun 2023 yaitu 25%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2022 dan tahun 2023 baik karena berada di atas rata-rata industri. Kondisi net profit margin perusahaan di tahun 2022 yaitu 8,6%, naik menjadi 8,9% di tahun 2023. Kenaikan terhitung sebesar 0,3%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 5%, berarti margin laba perusahaan tahun 2022 dan 2023 baik karena berada di atas rata-rata industri. Kondisi return on asset ROA perusahaan di tahun 2022 yaitu 4%, naik menjadi 5% di tahun 2023. Kenaikan terhitung sebesar 1%. Jika rata-rata industri untuk return on asset adalah 5%, berarti margin laba perusahaan tahun 2022 kondisinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva untuk tahun 2023 dapat dikatakan berada dalam kondisi aman dan tidak aman karena menyentuh angka yang pas sesuai rata-rata industri yaitu 5%. Kondisi return on equity atau ROE perusahaan di tahun 2022 yaitu senilai 7%. Nah, ini tuh nggak ada peningkatan atau penurunan ya, di tahun 2023 juga 7%. Jika rata-rata industri untuk return on itu maksudnya equity ya, adalah 6%. Berarti return on equity perusahaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dikatakan baik karena berada di atas
rata-rata industri. Nah, kondisi laba per lembar saham meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dari hasil perhitungan tersebut, di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham meningkat. Peningkatan itu cukup lumayan besar ya, yaitu senilai 3,2 rupiah per lembar saham. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan berhasil. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil perhitungan dari rasio keuangan PT Indonesia Tobacco Tbk. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.